Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku dan di video kali ini aku akan melanjutkan soal matematika USM STIS 2013-2014 nomor 15 dan nomor 16. Langsung saja kita ke soalnya. Nomor 15 yaitu matriks A. Biasanya matriks itu dilambangkan dengan huruf besar dan itu dikasih tanda kurung. Matriks A sama dengan 1, 1, 1, P, Q, R, P pangkat 3, Q pangkat 3, R pangkat 3. Maka determinan dari matriks A adalah, ini ada opsi pilihan gandanya A, B, C, D, E. Nah, untuk trik kali ini aku mau ngasih trik cepatnya, yaitu ini dia. Kita misalkan dia ke dalam determinan, kita gunakan metode Sarus. Terserah kalian yang mau menggunakan metode kofaktor atau metode selainnya, cuman yang mudah menurut saya itu yaitu metode Sarus. Jadi metode Sarus kita tulis dulu matriksnya seperti ini. Jadi matriks yang awal di soal itu, yang ini tadi kita tulis ulang. Sudah itu dua kolom matriks yang pertama kita masukkan ke dalam ini dan jadi kita determinankan. Caranya dengan menggunakan metode Sarus yaitu ini dikalikan dari atas ditambah baru dikurang yang perkalian dari bawah dari sini kemari dan ini kemari. Jadi yang pertama kali itu 1 dikali Q kali R pangkat 3. Ini dia. Satunya perlu ditulis ditambah 1 dikali R kali P jadi R kali P pangkat 3 RP pangkat 3 ditambah 1 dikali P kali Q pangkat 3. Ini dia. Dalam kurung ya. Kemudian dikurang P pangkat 3 kali Q kali 1. Ini dia Q kali P pangkat 3. 1 nggak usah ditulis karena itu merupakan koefisien yang tidak terlalu penting ditulis dalam matematika ya. Jadi langsung ditambah lagi Q pangkat 3 plus Q pangkat 3 kali R kali 1. Ini dia R kali Q pangkat 3 ditambah P R pangkat 3 kali P kali 1. Jadi P R pangkat 3. Nah, kemudian kita misalkan ini supaya mudah. Kita misalkan nilai P, kan variabel yang ada di soalnya tersebut P, Q, dan R. P kita misalkan ke dalam bilangan cacah yaitu 0, 1, dan 2. Bilangan cacah dari 0 ya. Jadi P-nya 0, Q-nya 1, R-nya 2. Atau kalian misalkan ke dalam angka lain juga hasilnya juga kalian sama kok caranya. Jadi supaya mudah, dimisalkan ke angka yang paling kecil aja gitu. Jadi dari angka 0, 1, dan 2. Kemudian setelah kita misalkan kita substitusi, yaitu mengganti nilai Q tadi sama dengan 1 R tadi, 2 pangkat 3 itu 8. Ditambah R-nya itu tadi 2, kita misalkan 2 dikali P-nya itu 0, 0 pangkat 3 itu 0, ditambah P-nya itu 0 dikali Q pangkat 3, 1 pangkat 3 itu 1 dikurang, buka kurung, 1, ini Q-nya itu 1, P-nya itu 0, 1 kali 0 pangkat 3, 0, ditambah, ini R-nya itu 2, dikali Q-nya itu 1, 1 pangkat 3 itu 1, ditambah P-nya, P-nya 0 dikali R-nya 2, 2 pangkat 3, 8, 0 kali 8. Kemudian kita sederhanakan dahulu yang di dalam kurung, jadi 1 kali 8, 8, ditambah 2 kali 0 itu 0, ditambah 0 kali 1 itu 0, dikurang ini 1 kali 0 itu 0, ditambah 2 kali 1 itu 2, tambah 0 kali 8 itu 0. Kemudian kita jumlahkanlah setelah yang dalam kurung ini sederhana, jadi 8 tambah 0 itu 8, dikurang 0 tambah 2 tambah 0 itu 2, 8 dikurang 2, 6. Lalu kita substitusi nilai yang dimisalkan ke dalam opsi, jika hasilnya 6 itu jawabannya. Kita substitusikan ke dalam opsi pilihan ganda, dan yang jawaban benar itu adalah opsi C, E. Nah, kita misalkan tadi, di soal tadi kan kita misalkan nilai P-nya itu 0, Q-nya itu 1, R-nya itu 2. Kalau hasilnya 6, dan kita substitusikan ke dalam opsi pilihan ganda, nilai P-nya 0, Q-nya 1, R-nya 2, kalau hasilnya 6 itu jawabannya, dan jawaban yang benar itu adalah opsi E. Kalau kita substitusikan, ya, nilai P tadi 0, 0 dikurang opsi A ya, nilai P tadi 0, Q-nya 1, 0 dikurang 1, kurung. Kemudian Q-nya itu 1, R-nya itu 2, 1 dikurang 2, kemudian R-nya 2, dikurang P-nya 0. Ya udah disederhanakan aja yang dalam kurung, didapatlah hasilnya 2. Jadi 2. Ternyata kita bisa mengeliminasi opsi si A. Ternyata jawabannya bukan 6. Yang jawabannya 6 lah yang itu menjadi opsi jawabannya itu. Jadi yang benar itu adalah opsi E. P kurang Q. P-nya itu 0 kan, Q-nya 1, 0 kurang 1. Kita kerjakan dahulu yang dalam kurung. Kalau dalam kurung sudah sederhana, baru yang lain kita cari. Gitu. Q kurang R, Q-nya itu 1, R-nya 2, 1 kurang 2 itu min 1. Kemudian R kurang P, R-nya 2, P-nya 0, 2 kurang 0 itu 2. Kemudian P plus Q plus R 0 plus 1 plus 2 itu 3. Min 1 kali min 1 positif, 2 kali 3 itu 6. Jadi jawaban yang benar itu 6.
Kalau jawaban lain bisa kalian koreksi sendiri. Pasti jawabannya nggak akan sama dengan 6, karena yang benar itu cuma salah satu jawaban. Nah, lanjut kita ke soal nomor 16, yaitu soal matematika USMST 2013-2014. Jika sudut antara vektor vektor A sama dengan I kurang akar 2J kurang PK dan vektor B sama dengan I tambah akar 2J dikurang PK adalah 60 derajat, maka nilai P adalah. Nah, di sini dalam soal ini kita disuruh mencari nilai P yang terletak di antara sudut antara vektor A dan vektor B yang jika besar sudutnya itu 60 derajat. Nah, langsung kita ke pembahasan. Jadi panjang vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan dikali cos alfa. Cosnya tadi cos 60 derajat. Jadi vektor A tadi kita tuliskan dalam kurung seperti ini. I min akar 2 min P. Kita ambil yang koefisiennya aja sedangkan yang konstantanya ini kayak I, J, K-nya itu nggak usah kita tulis lagi, karena kita cuma perlu nilai aja. Opsinya juga ditanya hasil hasil berupa angka. Jadi, yang koefisiennya aja tadi kita ambil ya. Koefisien dari I tadi 1, koefisien dari min akar 2J itu min akar 2, kemudian min PK. Min PK ini tadi, min P aja yang kita ambil, K-nya nggak usah kita ambil. Jadi yang untuk soal ini, I, J, K-nya nggak usah kita ambil, kita cuma mengambil koefisiennya aja. Kemudian dikalikan koefisien dari si vektor B. Vektor B ini I-nya 1, akar 2J, yaitu plus akar 2, kemudian min P, ya dikali. Nah, sudah kita kali, kemudian di sini panjang. Kalau panjang dia bentuknya seperti ini. Jadi vektor A ini kita buat ke dalam panjang, kita akarkan, tapi yang dalamnya kita kuadratkan satu-satu, lalu kita jumlah. Jadi 1 kuadrat ini tambah min akar 2 kuadrat ditambah min P kuadrat. Kemudian dikali panjang vektor B. Panjang vektor B 1 kuadrat ditambah akar 2 dikuadratkan ditambah min P dikuadratkan dikali cos 60 derajat. Yang kita dapat dari soal cos 60 derajatnya. Karena sudutnya antara vektor A dan vektor B itu 60 derajat. Lalu kita kalikan, jadi 1 dikali 1, 1, min akar 2 dikali 2 itu min kali positif, itu negatif, jadi akar, kalau bilangan pokoknya sama, dia akan menghasilkan bilangan pokok tersebut. Jadi akar A dikali akar A sama dengan A. Jadi min akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan minus 2. Ini negatif dikali negatif positif, P dikali P, P kuadrat. Jadi min P kali min P, min plus P kuadrat. Nah, ini akar. Kita sederhanakan dulu bentuknya dalam akar. Jadi 1 kuadrat itu 1, ditambah min akar 2 kuadrat itu negatif kali negatif positif. Akar 2 dikali akar 2 akan menghasilkan bilangan pokoknya saja, yaitu 2. Ditambah ini min P kuadrat. Min dikali min positif P kuadrat. Ya. Min P dikali min P, P kuadrat dikali 1 kuadrat itu 1, ditambah akar 2 kuadrat itu 2. Kita perlu bilangan pokoknya aja, ditambah min P kuadrat, itu hasilnya P kuadrat. Cos 60 itu setengah ya. Dan ini kita sederhanakan, jadi 1 kurang 2 itu min 1, jadi agar lebih enak dilihat, jadi yang positif dulu kita depankan, P kuadrat min 1. Sama dengan ini akar. Bilangan pokok yang di dalamnya sama, 1 tambah 2 tambah P kuadrat, akar. 1 tambah 2 tambah P kuadrat, anggap aja ini yang 1 tambah 2 tambah P kuadrat itu A. Jadi sesuai dengan teorema yang kita pelajari, akar A dikali akar A hasilnya A. Jadi hasilnya gini aja, 1 tambah 2 tambah P kuadrat. Nah, ini A tadi, yang kita misalkan ke dalam A tadi, 1 tambah 2 tambah P kuadrat. Karena akar A dikali akar A hasilnya adalah A. Dikali setengah. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan angka 2. Maka didapat 2P kuadrat min 2. Di sini kan sudah dikalikan dengan 2, habis. Karena setengah dikali 2, 1. Nah, jadi terdapatlah sisa P kuadrat plus 3. Kemudian, P kuadrat yang ada di sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 2P kuadrat min P kuadrat hasilnya 1. Jadi yang min 2 yang ada di sebelah kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Kalau negatif pindah ruas jadi positif ya. Jadi 3 ditambah 2, 5. Lalu kita cari jawabannya. Jadi P sama dengan plus minus akar 5. Kalau di sini kuadrat, di sini
setengah ya, 5 pangkat setengah. Tapi karena dia pangkat positif, pangkat genap, jadi dia tambah jadi plus minus akar 5. Jadi jawaban yang benar adalah opsi D, min akar 5 atau akar 5. Oke. Thanks for watching my video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tonton video-video pembahasan soal matematika sebelumnya. Jadi soal ini aku buat bertahap dari soal nomor 1 dan sampai seterusnya. Insya Allah sampai 60 soal. And see you on next video of mathematics. Jangan lupa kalau misalnya ada yang bingung, kamu silahkan komen di kolom komentar. And goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.